Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Tapi di sudut selatannya, di dekat sebuah pemakaman besar yang sudah berusia puluhan tahun, ada sebuah rumah yang sejak lama ditinggalkan. Bukan karena dijual, bukan karena direnovasi, tapi karena penghuninya menghilang. Bukan satu orang, tapi satu keluarga. Dan hingga hari ini, tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Kisah ini bermula tahun 2003 di sebuah rumah tua bergaya Belanda yang berdiri hanya beberapa ratus meter dari tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rumah itu dulunya milik keluarga Pak Rudi, seorang pegawai negeri yang tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Warga sekitar mengenal keluarga itu sebagai keluarga yang pendiam tapi sopan. Mereka jarang keluar rumah kecuali untuk bekerja dan sekolah. Tapi tak pernah terdengar ada masalah. Semua terlihat normal. Hingga suatu malam di bulan Desember. Malam itu hujan deras mengguyur daerah Tanah Kusir. Listrik sempat padam. Beberapa tetangga mendengar suara jeritan perempuan dari dalam rumah Pak Rudi. Tapi karena derasnya hujan, suara itu tenggelam dalam gemuruh. Keesokan harinya, rumah itu tampak sepi. Tidak seperti biasanya. Biasanya Pak Rudi akan berangkat kerja jam 7 pagi. Tapi hari itu mobilnya masih terparkir rapi di garasi. Tidak ada yang keluar rumah. Anak-anak tidak terlihat pergi sekolah. 1 hari berlalu, 2 hari, hingga hari keempat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi setiap malam, tetangga masih mendengar suara kursi diseret, suara orang mengaji, bahkan suara anak kecil bermain bola di halaman. Ketika Pak RT mengetuk pintu rumah, tidak ada jawaban. Tapi jendela di lantai 2 perlahan terbuka dan tertutup sendiri. Akhirnya, warga dan ketua RT memanggil polisi untuk membuka paksa rumah tersebut. Saat pintu berhasil didobrak, mereka menemukan kondisi rumah yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Meja makan masih tertata rapi dengan piring dan makanan yang sudah membusuk. TV masih menyala tanpa sinyal. Terdapat setangkai bunga mawar kering di ruang tamu, seperti habis dipersembahkan untuk seseorang. Yang paling mengerikan, di dalam kamar tidur utama, ada tulisan di dinding dengan darah kering, berbunyi, "Kami tidak pernah pergi. Rumah ini masih bernapas." Tapi tidak ada satupun jasad atau jejak darah ditemukan. Polisi melakukan penyelidikan. Tidak ditemukan tanda-tanda perampokan. Tidak ada catatan keberangkatan keluar kota. Tidak ada aktivitas bank atau HP sejak hari kejadian. Beberapa warga percaya bahwa keluarga itu menjadi korban santet atau ritual pesugihan. Ada yang mengatakan bahwa Pak Rudi pernah terlibat utang pada dukun dan sebagai gantinya, seluruh keluarganya dijadikan tumbal. Yang lain berkata bahwa rumah itu sebenarnya dibangun di atas tanah larangan, tanah pekuburan kuno yang tak boleh didirikan bangunan. Ada juga desas-desus bahwa anak bungsunya pernah bermain petak umpet di area makam dan membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya dibawa. Meskipun sudah bertahun-tahun kosong, rumah itu tidak pernah dijual. Warga yang melintas malam hari sering melihat bayangan keluarga sedang makan malam melalui jendela yang terbuka. Kadang
Terdengar suara anak kecil tertawa. Kadang ada yang melihat pintu garasi terbuka sendiri. Dan mobil yang tak pernah berpindah posisi sejak 2003 tiba-tiba berpijar lampunya sesaat. Seorang petugas ronda yang pernah berjaga malam di sana kabur ketakutan setelah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atap rumah, menatap ke jalan, lalu perlahan menghilang. Kini, rumah itu dikelilingi pagar seng tinggi. Tidak boleh dimasuki siapapun. Tapi warga sekitar tahu, suara dari dalam masih kadang terdengar. Bisikan, tawa kecil, suara kursi tua bergeser pelan. Mereka tidak pernah pergi. Kata salah satu warga lama, mereka hanya berganti alam. Dan hingga hari ini, tak satu pun anggota keluarga itu ditemukan. Seakan ditelan bumi, atau mungkin ditelan oleh rumah itu sendiri. Dan malam ini, jika kau lewat di dekat tanah kusir, coba tengok ke arah rumah tua itu. Siapa tahu kau bisa melihat sosok kecil melambaikan tangan dari balik tirai jendela. Tapi ingat, jangan dibalas. Karena kalau kau balas lambaian itu, dia mungkin akan mengikutimu pulang. Cerita ini tidak bisa dibuktikan secara hukum atau jurnalistik, tapi sudah cukup lama beredar dan diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai kisah nyata.